Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di studio sudah hadir narasumber kita yang berbahagia. Di samping kiri saya, Saudara Elvin Tobing. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Situmian. Dan narasumber di sebelah kanan saya, Saudara Adri Kaudang. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Pak Adri? Tetap semangat sampai Yesus datang. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan mendalami firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berjudul Bagaimanakah Kita Menunggu. Sebelum kita diskusi pendalaman Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Saudara Elvin Tobing. Baik, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami undang kehadiran-Mu Tuhan. Mengurapi kami, memberikan pengertian kepada kami, bila mana kami membicarakan akan kebenaran Tuhan. Agar ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, hari yang berbahagia, hari yang sukacita. Ya. Oleh karena kita akan mempelajari, kita akan mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Bukan begitu Bapak Elvin? Ya. Dan Bapak Adri? Ya. Nah, kita sekarang sudah berada dalam penantian menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Nah, Pak Adri, kira-kira bagaimana kita menunggu kedatangan Yesus ini? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimanalah kita menunggu ini? Oke, ada kelebihan dan ketidaklebihan dari kata menunggu ini, Pak. Ya. Kelebihannya adalah, pertama, orang yang akan mengunjungi kita merasa puas bahwa pada saat dia sampai ke tujuan, orang yang dikatakan menunggu tadi telah standby di tempat. Ya. Namun, masalah yang kedua adalah pada saat kita menunggu, orang yang kita tunggu itu tidak datang. Jadi sangat bertolak belakang. Namun pelajaran kita, saya akan arahkan kepada buku Roma pasal 12 ayat 11. Ya. Aktivitas apa itu, Pak? Yang pertama adalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah jawaban yang mungkin saya bisa jawab sehubungan dengan pertanyaan Pak Situm yang tadi. Luar biasa. Jadi Amen. pada saat ini kita sedang menunggu, maka kerajinan kita jangan kendor. Amen. Ya, Betul. harus tetap setia mempelajari firman Tuhan. Bagaimana Pak Elvin Tobing? Iya, jadi menunggu itu akan terasa sangat membosankan. Pada saat pikiran kita menunggu sesuatu atau seseorang yang kita tunggu, tapi kita sendiri tidak ngapa-ngapain. Ya, pada waktu kita tidak mengisi menunggu itu dengan satu kegiatan yang sehubungan dengan yang kita mau tunggu, itu akan terasa membosankan sekali. Kalau di lanjutan yang dibaca Pak Adri tadi dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, ini kegiatan apa yang kamu isi pada waktu menunggu kedatangan Yesus? Apakah kamu membantu kekurangan orang-orang kudus, atau jangan-jangan hanya memikirkan dirimu sendiri? Nah, itulah yang mau kita bahas lebih dalam nanti satu minggu ini. Luar biasa ya. Iya. Jadi pada saat kita menunggu, hubungan kita kepada Tuhan kita bangun, Iya. dan juga kerajinan kita bangun, Iya. tapi jangan lupa juga hubungan kepada sesama Iya. kita ya. Iya. Nah, ini masih menjadi lanjutannya juga ini Pak Elvin ya. Iya. Kira-kira sementara kita menunggu Yesus ini, ya, ini menarik ini ya. Apa yang kita lakukan? Ini pertanyaan yang paling bagus, karena inilah rahasia supaya menunggu itu sukses. Kita diarahkan di minggu ini ya di bab Matius 24 ya. Yesus memberikan ya di 35 ayat pertama, dia berikan tanda-tanda kedatangannya nanti ya, Yesus yang kedua kali. Ya, akan terjadi begini. Sampai muridnya tanya, "Kapankah itu?" Katanya kan? Kapankah itu? Puncaknya Yesus bilang, sampai dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian. Tapi itu baru tanda-tanda. Tadi pertanyaan pas itu yang apa yang harus kita lakukan?
Nah, Yesus memberi pelajaran yang menarik. Ada berbagai perumpamaan dia berikan Pak Stumeyang, Pak Kaunang. Pertama, dia katakan warning kepada kita sebenarnya keadaan manusia pada akhir zaman nanti. Ibarat di zaman Nuh dulu. Kawin, mawin, pesta, mabuk-mabukan. Sudah dinasehati, nggak mau tahu gitu ya. Itu satu kondisi. Lalu ada lagi diibaratkan kepada hamba yang setia dengan hamba yang tidak setia. Kelamaan dia menunggu, lalu hamba yang satu dihantam hamba yang lain, ya, dihajarnya. Ini ada lagi perumpamaan yang lain, Pak Kaunang, diibaratkan seperti dua kelompok gadis. Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh ya dalam bahasa Alkitab. Itu beberapa contoh ilustrasi bagaimana gambaran manusia menunggu kedatangan Yesus. Saya nggak tahu, mungkin Pak Kaunang atau Pak Situme yang bisa tambahkan yang lain itu. Iya, jadi luar biasa ini. Jadi sementara kita menunggu kedatangan Yesus ini, kita jangan berleha-leha. Iya, jangan berleha-leha. Iya. Ya, jangan sampai kita seperti yang dikatakan tadi ya. Iya. Ada 10 anak darah itu ya. Iya. Ada yang dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan ada yang tidak punya persiapan. Ditinggal tidur. Ya. Terlena kerohaniannya tidur. Iya, saya juga. Mungkin bisa ditambahkan. Jadi memang kedua tipikal orang tadi yang dikatakan oleh Pak Tobing itu sama-sama bodoh sebenarnya dari awal. Cuma yang satu memang ingin memperoleh satu kehidupan atau lifestyle yang berubah dari sebelumnya. Itu dibuktikan di dalam buku Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan saya ingin tekankan dihubungkan dengan 2 Petrus 3:9. Artinya bahwa persiapan kita menunggu itu artinya berbalik dan bertobat. Jika tadinya kita tidak setia, kita setia. Jika tadinya kita bodoh, kita harus lebih baik. Jika kita masih lakukan hal duniawi, kita menjadi pelaku firman. Dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan kebangunan dan pembaruan. Revival and reformation. Kalau kita lakukan itu setiap saat, maka kita didapati orang yang bodoh tetapi akhirnya menjadi orang yang bijak dan luar biasa untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya kita fokus untuk meminta kuasa Roh Kudus apa? Menolong, membersihkan kehidupan kita yang lama menjadi seorang gadis yang pintar, bukan seorang gadis yang bodoh. Saya tidak katakan tim, tetapi individual kita dulu yang dipoles, Pak Tommy. Ya, luar biasa. Jadi sementara kita menunggu, ya kita harus melakukan satu pembaharuan, kebangunan rohani. Mungkin Pak Elvin bisa. Iya, jadi pelajaran dari beberapa ilustrasi yang Allah berikan itu, yang Yesus berikan mengenai 10 gadis dan lain-lain. Apa yang dimaksud dari revival and renewal ya, kebangunan dan pembaruan itu? Apa hasilnya dari jika kita sudah mengalami kebangunan dan pembaruan? Dijelaskan di sini bahwa jika kita benar-benar sudah mengalami itu, maka kita katanya merendahkan diri kita sendiri. Kita mati bagi diri sendiri. Lalu berdoa tanpa mementingkan diri. Artinya apa? Kalau orang yang sudah mengalami pembaruan, doanya itu bukan untuk dirinya terus, Pak Stumeyang. Dia lebih banyak mendoakan orang. Ya. Lalu ada lagi dikatakan mempelajari firman Allah dan penuh kasih gitu ya. Lalu dikatakan membagikannya ke orang lain, ya, membagikannya ke orang lain sehingga kita bisa apa? Meningkatkan kapasitas kita, ya, sehingga kita menjadi bijaksana. Itulah orang yang ciri-ciri orang yang sudah mengalami pembaruan dan kebangunan. Itu. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi poinnya adalah sementara kita menunggu, maka kita harus merendahkan diri. Gitu ya. Dan juga kita harus peduli kepada sesama orang lain. Dan kita mematikan diri kita sendiri. Sehingga kita perlu terus dibangunkan, diperbaharui ya, dari hari ke hari. Ya, luar biasa. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam. Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai,
profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Dalam penantian ini juga, nah kita sebagai gereja ya, tidak terlepas ya, orang-orang Kristen pasti pergi ke gereja ya, untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Ya. Nah, kita juga misi gereja sementara menunggu ini kira-kira apa ini? Iya. Baik, Pak Situmyang, jadi sebelum kita detail ke apa, kalau ke organisasi kita, ke gereja Masih Advent Hari ke-7 apa sebenarnya misinya, dikasih pendahuluan kepada kita. Satu ayat familiar sekali di Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ditarik dari situ bahwa akhirnya gereja kita membuat misi kita apa dikatakan untuk memuridkan semua orang, mengkomunikasikan Injil kekal. Artinya, apa gunanya bagi gereja Advent? Katakanlah kita punya doktrin yang luar biasa, yang hebat, punya iman yang kuat, punya iman percaya yang benar terhadap Allah, tapi jika tidak berbuat, gitu ya. Jadi misi kita, kalau dikatakan misi gereja, bukti kamu beriman ya berbuat. Bukan hanya belajar, berbuat. Apa yang berbuat tadi di ayat yang pertama dibacakan Pak Adri di depan. Bantulah orang-orang yang dalam kesulitan. Nah itu salah satunya. Itu. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi misi gereja ini harus tertuju kepada apa? Jalan kepada apa? Keselamatan. Untuk menyelamatkan selain yang di dalam, juga yang di luar gereja. Mungkin Pak Adri mau menambahkan. Apa misi gereja sesungguhnya? Jadi sama dengan metode yang dibicarakan oleh Pak Tobing tadi, itu sudah sangat membuat misi Yesus jelas. Namun ada kata pemuritan, ya. Artinya bahwa apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Tobing tadi adalah kita selalu dengung-dengungkan di dalam pikiran kita sebagai orang yang lebih dulu tahu akan misi Yesus dan memuridkan orang lain yang belum tahu tentang misi Yesus. Itu Pak. Itu Pak. Luar biasa ya. Jadi selain itu juga misi yang berikutnya adalah harus memuridkan orang yang lain juga. Harus menerima kebenaran itu juga. Karena misi gereja sebenarnya, kalau kita kembali ke pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, ada yang disebut pemulihan holistic restoration. Jadi pemulihan keseluruhan. Apa? Pemulihan keseluruhan sama seperti Yesus datang ke dunia. Dia bukan hanya menyembuhkan fisiknya, tapi rohaninya juga. Jadi kalau kita lihat di pelajaran kita ini, pemulihan holistik itu atau pemulihan menyeluruh itu ada 3, yaitu jasmani, pikiran, dan rohani. Gitu. Jadi tidak bisa hanya salah satu kita pilih. Kita hanya perbaiki dari jasmani, nggak bisa. Tiga-tiganya harus. Ya, tiga-tiga harus disentuh. Itulah misi gereja, memulihkan semuanya. Kenapa? Secara jasmani, karena tubuh kita berdosa sudah rusak. Secara pikiran, pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran setan. Dan terakhir, jelas hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita sudah rusak. Ini harus dipulihkan, tiga-tiga, harus sempurna. Ya, jadi misi gereja harus memulihkan kembali ya kepada peta Allah. Keseluruhannya itu, yang 3 tadi itu. Jasmani, pikiran dan rohani. Inilah holistik itu ya. Iya. Luar biasa. Inilah tugas-tugas kita ya. Agar kita apa? Siap untuk apa? Dipanen ya. Siap untuk dipanen. Nah, Saudara Adri, sebelum biasanya panen, maka perlu juga persiapan. Ya. Nah, kira-kira
bersedia untuk panen akhir sementara kita menunggu. Ya. Kira-kira bisa. Jadi di dalam buku Yohanes 4 ayat 35 ya, kita bisa baca atau saya bisa bacakan. Yohanes 4 ayat 35 dikatakan sebagai berikut. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat yang terakhir, ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Artinya bahwa metode petani ini sangat luar biasa pada saat kita menunggu kedatangan Yesus. Bahwa pada saat dia menabur sampai dia menuai, dia selalu memperhatikan secara detail. Ya, apa yang dia tanam itu. Kita juga harus aplikasi untuk zaman saat ini bahwa pada saat kita memuridkan orang lain, jangan langsung biarkan itu bertumbuh sendiri. Tetapi setiap proses, setiap pertumbuhan orang itu kita harus apa? Attention, penuh perhatian secara detail. Sehingga konsep menunggu yang Yesus inginkan adalah kebersamaan. Bukan Anda saja yang menang, tetapi orang-orang yang Anda berikan bibit itu akan apa? Menjadi satu tim untuk memberikan orang lain dan banyak orang akan dituai bila mana Yesus datang. Sehubungan dengan Yohanes 4 ayat 35 sampai ayat 34. Luar biasa. Jadi pada saat kita sudah menaburkan benih itu, maka harus ada sentuhan-sentuhan berikutnya. Sentuhan-sentuhan. Mungkin bisa menambahkan. Jadi dalam pelajaran kita ini menambahkan lagi bahwa ada kalanya Allah memberikan peran yang berbeda di antara kita. Sama seperti di proses pertanian yang tadi disampaikan Pak Adri kan dikatakan Yesus sering menggambarkan kerajaan Allah ini seperti proses pertanian yang sungguh sempurna. Mulai dari pembibitan, di penyiraman, pemeliharaan, terus sampai panen. Bisa jadi orang yang mengerjakan itu tidak satu orang, yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Nah, sama seperti kita sekarang dikatakan bisa jadi ada saudara Adri yang menabur, bisa jadi Pak Sitomeyang yang menuai. Atau di pengalaman Paulus dikatakan Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Lalu dikatakan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, itu. Jadi artinya apa peran yang diberikan kepada kita? Artinya peran ini kita harus mainkan bagaimana supaya semua bibit ini siap nanti dipanen oleh Allah. Itu paling utama. Dan dikatakan ada satu peringatan kepada kita. Ya, ada kadangkala peperangan batin seseorang, ya, orang itu antara mau mengikut Yesus atau enggak. Disitulah perang kita datang. Kan tadi kita dikatakan kita ini diutus. Ya, kita ini diutus untuk memenangkan orang-orang itu. Disitulah kita datang untuk mengingatkan, mengajak supaya kelak nanti orang ini bisa dipanen. Jadi kita sama-sama bersedia untuk sama-sama bersedia. Iya, bukan hanya kita saja. Bukan hanya kita saja, betul. Tapi orang lain juga. Betul. Keluarga kita, semua di sekitar kita itu kita siap untuk sama-sama dipanen. Inilah kerinduan Allah, ya. Jadi ini tugas kita. Betul. Sehingga pada saat penantian akhir nanti kita bersukacita bersama-sama. Ya, tidak ada yang merasa itu Tuhan, aku mengapa seperti ini? Supaya kita dalam penantian nanti berakhir semua bersukacita. Gimana Pak Elvin? Iya. Jadi sama seperti petani yang sudah panen. Bahkan di beberapa tradisi, sehabis panen itu ada pestanya, ya Pak. Ada pesta. Tradisi-tradisi tertentu dia ada pesta. Satu kampung mungkin dia bawa buah hasil pertaniannya itu dibawa ke laut, ya, dilemparkan itu sebagai bukti ucapan syukur mereka. Puncak dari sebuah panen adalah sukacita, pesta. Itulah yang kita nanti-nantikan. Ya, itu yang kita nanti-nantikan. Peran gereja mulai dari awal bagaimana memenangkan masyarakat, ya, berbaur, bergaul, memenangkan imannya dan seterusnya. Puncaknya setelah panen kita berpesta. Kita berpesta dalam artian apa? Kita harus berdiri nanti di pihak, apakah kita di pihak kerajaan Babel, di pihak Babel atau di pihak Yerusalem baru. Tinggal itu saja, di pihak Babel atau Yerusalem baru. Kalau di buku Wahyu itu, di Wahyu 21 digambarkan jelas, ya, Yerusalem baru itu ibarat seorang yang menunggu mempelai pengantinnya. Bagaimana orang yang menunggu mempelai pengantinnya? Kan sukacita sekali, ya. Tetapi kalau Babel sendiri simbol kemurtatan, ya, simbol kemurtatan. Kalau kita
ternyata tidak turut dalam panen itu, ya kita ada di Babel. Tapi kalau kita turut dalam panen itu, dan juga kita mempersiapkan orang lain untuk dipanen, kita ada di Yerusalem baru itu. Itu Jadi pelajaran. intinya kita ingin penantian berakhir ya. Penantian kita berakhir, sukacita di Yerusalem baru. Bukan sedih ya. Bukan Penantian sedih. berakhir ya. Iya. Jadi memang berbuah ya, dan apa yang menjadi harapan kita ya, hidup yang kekal itu adalah merupakan buah yang kita harapkan Ya. ya, ketika panen itu tiba. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Nah, mungkin Pak Adri bisa menambahkan. Sangat jelas, Pak. Sangat jelas. Jadi kiranya apa yang dikatakan di dalam buku Alfa dan Omega ini Ya. sama dengan dikatakan oleh Pak Tobing tadi dalam bahasa yang positif, bahwa kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Artinya bahwa pada saat kita menunggu, semua langkah-langkah metode petani tadi kita sudah lakukan dengan baik. Sehingga kedamaian bukan duka cita yang menjadi milik kita. Bukan kesukaan sementara yang kita terima, tetapi adalah permanen bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih, luar biasa pembahasan kita pada saat ini ya. Biarlah kiranya semua apa yang sudah kita bahas ini bagi pemirsa juga, biarlah ini bisa dimeteraikan dalam diri kita masing-masing dengan kuasa Roh Kudus ya. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri pembahasan kita dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, mungkin narasumber kita Pak Elvin Tobing dan Pak Adri bisa memberikan kesimpulan ini. Sangat menarik. Mungkin Pak Elvin. Baik. Saya senang dengan sebuah kalimat dari Pena Inspirasi mengatakan begini. Jika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Allah dan bersikap baik dan sopan dan berhati lembut dan penuh belas kasih, akan ada 100 orang bertobat kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada 1. Luar biasa. Mengapa hanya 1 yang bertobat? Seharusnya 100 di situ. Karena kita belum merendahkan diri. Belum bersikap lembut. Ya, belum berbelas kasih. Sehingga hanya ada 1 yang ditobatkan. Itulah peran gereja yang diminta. Bagaimana peran gereja membuat pertobatan yang harusnya 100. Melalui apa? Kerendahan hati. Belas kasihan, kelemah lembutan. Saya kira itu. Jadi perlu kita tingkatkan ya. Perlu ditingkatkan. Agar lebih banyak lagi yang menerima kebenaran Tuhan. Ya, gitu ya. Mungkin Pak Andri ada kesimpulan yang bisa dia bawa. Jadi memang jangan bosan-bosan kepada 2 hal yang saya akan bacakan ini. Yang pertama adalah peduli kepada orang lain. Peduli selalu kepada orang lain. Dan yang kedua, membuka hidup kita kepada Roh Kudus dalam kepenuhannya di dalam kehidupan pribadi dan gereja. Luar biasa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, luar biasa pembahasan kita pada saat ini. Bagaimana kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah kiranya apa yang sudah kita bahas tadi, kita berbagi tadi, biarlah kita mengambil satu pelajaran yang menarik dalam diri kita, agar dalam penantian ini, dalam menunggu ini, kita tidak diam, kita tidak tertidur, tapi kita harus bangun. Ya, menyampaikan pekabaran ini agar tidak saja kita yang dipanen berbahagia, tapi orang lain juga kita bersama-sama pemirsa dipanen penuh sukacita di dalam siapa? Dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akhiri pembahasan Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sabat dan kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Adri Kaunang. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Tidak ada kata terlambat di dalam judul yang kami bahas tadi.
nasihat-nasihat yang begitu luar biasa dan bermakna. Kiranya para pemirsa dan kami semua yang sementara membawakan kabar baik ini. Pada saat Yesus datang, dikatakan, siap selamat. Tuhan, terpujilah namamu, dan biarlah para pemirsa Tuhan berkati untuk melihat kepada Yesus dan isi dari firman yang ada di dalam kehidupan mereka, baik itu Alkitab dan buku-buku lainnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.